Dan pemirsa, Timnas Indonesia terus berupaya bisa menambah kekuatan dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat Merah Putih. Setelah kiper FC Dallas, Marten Paes, resmi memiliki kewarganegaraan Indonesia, berikut giliran Kelvin Serdong dan Jens Raven. Do you enjoy to play for Indonesia? Yes, I'm happy to be here. How about the weather? What? The weather? Do you like the It's weather? good. I like it, yes. Ini kabar gembira, kabar membahagiakan buat kita semua penggemar sepak bola Indonesia. Dan Verdong perlu untuk ikut latihan. Ya, dia mengatakan bahwa dia memang siap untuk bermain bersama tim Indonesia. Semoga percepatan dia ini itu terjadi dan dia bisa bermain melawan Irak. Namun saya masih ragu apakah dia akan bermain melawan Irak. Tapi dengan dia datang sini kan sudah membahagiakan semua orang bahwa Verdong akan berseragam tim nasional Indonesia. Ini pemain dari Nijmegen, anak Aceh, ya, wah, dari Malabo ayahnya, di Aceh Barat sana. Dan ini bagi masyarakat Aceh tentu suatu hal yang sangat baik. Ada seorang pemain mereka sudah dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan sekarang akan bermain bersama tim Garuda kita. Terus ada Verdong. ini Verdong bikin kaget. Gue hampir nggak mendengar ketika dia datang. Ada beberapa yang ngasih kabar kalau Verdong itu mau datang. Gue nggak meyakini itu karena biasanya kan kalau datang itu udah ada prosesnya. Sedangkan pas saat dia OTW ini belum ada proses ke DPR. Jadi setelah dia di sini baru ada proses DPR. Biasanya jadwal proses DPR, tanggal segini, nah itu pemain udah gue tahu deh tuh, kira-kira akan datang di hari sekian gitu. Ini nggak ada, tiba-tiba ada di lapangan latihan, lagi ngikat sepatu, videonya viral banget, gue juga posting di IG gue. Ini kejutan lagi dari PSSI dan happy banget gue ketika gue ngeliat Verdong. Gila, gue bilang ini semakin mewah timnas kita ini. Jadi itu adalah langkah positif dan lagi-lagi jurus jitu dari PSSI ini teruji. Disinilah sekarang kita lihat bahwa Shin Taeyong sudah mulai bekerja untuk bisa membentuk timnas yang kuat dengan juga mencari pemain-pemain keturunan lainnya. Padahal kan kalau sekarang kita lihat ya sudah banyak banget ya pemain-pemain keturunan Indonesia. Tapi ya kalau menurut saya tambah aja lagi, gak ada masalah biar persaingan itu semakin ketat. Bahkan lihat saja sekarang Maklok, ya kan gak dipanggil. Kenapa? Ya karena ada pemain yang lebih bagus lagi performanya dalam 2 pertandingan terakhir sehingga Maklok sekarang tersingkir. Tapi ada pemain lain yang dipanggil atau yang tetap dipanggil seperti Ricky Kambuaya, karena walaupun Ricky ini jarang mendapatkan tempat sebagai pemain inti, tapi ketika diturunkan dia bisa memberikan impact. Jadi dia bisa memberikan kontribusi meskipun itu bukan berarti kontribusi dalam memberikan assist atau mencetak gol. Tapi secara permainan ini kan yang dilihat oleh Shin Taeyong, maka itu yang seperti selalu saya katakan bahwa Shin Taeyong ini adalah pelatih yang cukup fair. Dia adalah pelatih yang profesional yang memilih pemain bukan berdasarkan latar belakang pemain tersebut yang berasal dari klub mana atau pemain ini mencetak berapa gol di level klub, enggak. Tapi yang dia lihat bagaimana caranya pemain ini bisa mengikuti arahannya. Karena teman-teman harus paham loh, bagi seorang pemain jika dia ingin menjadi bagian dari sebuah tim, dia harus bisa mengikuti konsep permainan dari tim tersebut yang ditetapkan oleh sang pelatih. Karena ada juga pemain-pemain yang biasanya nggak mau mengikuti konsepnya. Ternyata mainnya individu. Nah, pemain seperti itu yang sebetulnya tidak kita butuhkan di tim nasional Indonesia. Apalagi nih di 2 pertandingan selanjutnya, ini adalah 2 pertandingan yang wajib dimenangkan Indonesia. Jadi gue lihat banyak orang tanya gue bahas soal tiket timnas, kemahalan tiket timnas. Terus dibilang yang datang itu cuma FOMO. Nggak ada yang salah. I don't get it gitu. Gue nggak ngerti FOMO-nya itu di mana. Hanya karena mereka bersedia untuk bayar terus dibilang FOMO. Kan nggak lucu juga. Itu yang gue nggak suka sih. Kita harus sadar kayak gitu bahwa kalau kita mau sepak bola kita maju, itu harus menuju ke industri. Ya. Industri artinya dari segala segi PSSI harus cari duit. Income. Lu pikir TC di Fairmont Gratis. Lu pikir tiket-tiket dari pemain luar yang datang gratis? Lu pikir mereka cuma dapat $100 kayak zaman gue di timnas futsal dulu? Oh, curhat. Sekalian ungkapin. Buat berapa orang? 100? Satu orang? Enggak, itu satu orang 100. Oh, iya. I mean, kita butuh dana gitu loh. Iya. Jadi gue bilang jangan kaget kalau nanti ke depannya tiket ini akan mahal. Kalau kita lihat sekarang paling murah berapa? 250. 250 jadinya. Tadinya berapa? 150. Tadinya range 100-an ya. 250 itu $20. Nggak sampai. Nggak sampai $15. Itu hanya $15. Lu coba keluar negeri berapa?
I pay 8 juta untuk nonton fucking Arsenal lawan Spurs yang nggak menang juga itu. Dibobol sama Son. 8 juta gue bayar. Karena memang segitu. Ya, Sekarang mereka masif. cuma charge 35.000 koar-koar. Let me tell you something, di luar itu 150.000 gila. satu match, one match. Iya. Sekarang lu sebulan bisa nonton semua, masih aja koar-koar. Enggak. Kalau kita ingin mendukung, ya kita harus bersedia untuk berkorban, termasuk untuk timnas. Budayanya begini sekarang. Ini yang harus dirubah. Ya. Ini yang dirubah bahwa memang nonton bola itu nggak murah. Ya. Ngerti nggak? Kalau nggak ya silahkan nobar. Liga 1 musim ini agak drop. Yang ketiga juga karena ya itu tadi stigma, persepsi, asumsi lokal pred yang merambat ke Liga 1. Iya kan? Kan rekan di podcast lain pun kan menyatakan itu waktu saya nobar timnas itu kan, Anda kayak nggak pernah nonton Liga 1 aja katanya. Kan kalimatnya begitu kan ketika bicara stamina. Padahal itu luas kalau kita mau konteks serius ngomongin stamina. Tapi stigma itu sudah menempel di kepalanya. Seharusnya nggak seperti itu ya? Iya dong, karena analisis stamina panjang kita ceritanya. Soal periodisasi, soal sedang kompetisi, soal Liga 1 yang dimaksudkan local pride atau apa nih. Wong pelatihnya aja asing semua juga Liga 1, kan gitu. Anda kayak nggak pernah lihat Liga 1 aja. Terkesan Liga 1 itu Remeh dan buruk. Iya. Melulu. Iya. Gitu. Tetapi kenyataannya memang ada keremehan dan keburukan di sana. Betul. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Kelvin Verdong, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, mengaku bahagia bisa menjajal latihan perdana bersama timnas Indonesia. Ia juga merasa diterima oleh rekan-rekannya. Verdong menjadi salah satu pemain yang masih menunggu proses naturalisasinya beres. Bersama Jens Raven, keduanya diharapkan dapat menjalani debut dengan timnas saat menghadapi Filipina pada tanggal 11 Juni. Proses naturalisasi keduanya mandek karena belum mendapat persetujuan dari DPR RI. Sebelumnya, Menpora Dito Aryo Tejo menjelaskan kalau naturalisasi kedua pemain akan dibahas oleh Komisi 3 DPR RI awal pekan depan. Meskipun masih dalam proses menjadi warga negara Indonesia, WNI, Verdong rupanya tetap dihadirkan dalam latihan timnas Indonesia yang berlangsung di Stadion Madia, GBK, Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024. Ketua Badan Tim Nasional, BTN PSSI Sumarji mengatakan kehadiran Kelvin Verdong dalam latihan timnas tak lepas dari keinginan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan atas permintaan Sintayong. Tujuannya agar Coach Sintayong tahu kondisi Verdong sendiri dan segera bisa menyatu sambil menunggu proses naturalisasi yang sedang dilakukan oleh federasi, kata Sumarji kepada pewarta. Iya, ini prosesnya sedang berjalan. Nanti kita ikuti perkembangannya, lanjutnya menyoal proses naturalisasi Verdong. Seusai latihan, Kelvin Verdong juga sempat ditanyakan awak media terkait perasaannya menjalani latihan perdana bersama skuad timnas Indonesia. Ia mengaku senang bisa berada di Indonesia. Selain karena cuacanya bagus, ia juga diterima baik oleh tim. Dia, Sintayong, memperkenalkan saya kepada para pemain. Saya merasa diterima oleh tim karena dia, kata Verdong. Tak hanya Sintayong, Ragnar Oratmangun juga disebut-sebut turut membantu mempercepat adaptasinya dengan timnas. Iya, saya telah berbicara dengan Ragnar Oratmangun sebelumnya dan apa yang ada di sini. Kami kenal satu sama lain sebelumnya. Karena mereka, saya merasa sangat diterima di sini, di Indonesia, lanjutnya. Kelvin Verdong pun berharap proses naturalisasinya dapat segera selesai, mengingat runtunannya masih perlu waktu panjang. Adapun setelah proses Komisi 3 selesai, naturalisasi Verdong masih menyisakan beberapa tahapan, yakni pembahasan di Komisi 11, lalu rapat paripurna DPR RI. Setelah itu akan berlanjut ke keputusan Presiden, Kepres dan pengambilan sumpah Kemenkumham. Kemudian perpindahan vetasi dari KNVB ke PSSI. Harapan saya mereka bisa menyelesaikannya secepat mungkin. Namun, kita perlu menunggu dan menanti apa yang akan terjadi nanti. Kita akan lihat nanti, Verdong mempertegas. Berita selanjutnya, heboh. Elkan Bagot hapus status pemain timnas Indonesia di Instagram. Kabar tak sedap hubungan Elkan Bagot dan timnas Indonesia memasuki babak baru.
Teranyar, terungkap fakta bek jangkung itu menghapus status pemain timnas Indonesia di bio Instagram miliknya. Sebelum diberitakan punya hubungan yang retak dengan timnas Indonesia, Elkan Bagot mengisi bio Instagram miliknya dengan kalimat football player at Ipswich Town NFC, yang merujuk pada klub dan timnas tempatnya berseragam. Namun, pantauan Sindo News, Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024 bio Instagram Elkan Bagot tidak lagi menerangkan dia pemain timnas Indonesia. Meski demikian, beberapa postingan Elkan Bagot dengan seragam timnas Indonesia masih bisa dilihat. Bagot jadi sorotan sejak tidak memperkuat timnas Indonesia di babak playoff Olimpiade 2024 lawan timnas Guinea U23. Tidak sampai di situ, dia juga tidak masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia untuk FIFA Matchday edisi Juni tahun 2024. Pelatih timnas Indonesia Sintayong enggan bicara banyak soal absennya Elkan Bagot memperkuat Merah Putih di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Masalah Elkan mungkin langsung tanyakan saja kepada Elkan. Mungkin Elkan yang lebih tahu, tegas Sintayong di Jakarta, Selasa tanggal 29 Mei tahun 2024. Pelatih timnas Indonesia Sintayong rupanya masih membutuhkan pemain sepak bola Elkan Bagot. Elkan Bagot menjadi bek andalan timnas Indonesia, menggantikan JIZ tidak bisa memperkuat timnas Indonesia. Pria kelahiran tanggal 23 Oktober tahun 2002 Bangkok, Thailand itu sempat tidak mendapat panggilan oleh Sintayong. Kali ini Elkan Bagot benar-benar dipanggil Sintayong. Kabar pemanggilan Elkan Bagot oleh Sintayong beredar luas di media sosial. Bergabungnya Elkan Bagot akan memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia vs Tanzania. Pemain bek Elkan Bagot menyesal, namanya tidak dipanggil Sintayong memperkuat skuad timnas Indonesia. Elkan Bagot tidak disiplin, Sintayong kecewa saat Indonesia vs Guinea. Akibatnya Sintayong kena ganjaran kartu merah dari wasit FIFA. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tidak butuh pemain tidak menghargai tim. Sintayong butuh pemain serius menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Elkan Bagot melalui media sosialnya mengatakan permintaan maaf. Elkan menyesal karena tidak bisa bergabung di timnas Indonesia. Sintayong tidak merasa kehilangan bek Sintayong. Sintayong banyak pilihan pemain mengisi bek timnas Indonesia. Salah satunya Muhammad Ferrari. Sintayong juga banyak pilihan pemain naturalisasi mengisi bek pertahanan Indonesia. Sintayong tidak memanggil Elkan Bagot pada 22 skuad timnas Indonesia berbuntut panjang. Elkan Bagot tidak mau lagi dipanggil timnas Indonesia. Baru-baru ini, Sintayong dikabarkan memanggil Elkan Bagot. Sintayong memberikan kesempatan kedua kepada Elkan Bagot dapat bermain bersama timnas Indonesia. Sintayong membutuhkan posisi bek di JIZ tidak bisa ikut memperkuat timnas Indonesia. Pertandingan terdekat timnas Indonesia vs timnas Tanzania pada tanggal 3 Juni tahun 2024. Diwawancarai awak media, Sintayong menegaskan dirinya tidak ada masalah apapun dengan Elkan Bagot. Kalaupun akhir-akhir menuai masalah, itu murni kebijakan untuk memperkuat timnas Indonesia. Sintayong meminta awak media tanya balik kepada Elkan Bagot. Silahkan tanya sendiri kepada Elkan Bagot mengenai masalahnya, ucapnya. Sintayong fokus bersama timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F Zona A. Timnas Indonesia semakin kuat. Pengamat sepak bola dunia banyak menilai perubahan luar biasa terjadi pada sepak bola Indonesia. Sintayong mampu mengubah sepak bola Indonesia menjadi mengerikan bagi tim lawan. Bukan tidak mungkin timnas Indonesia mengalahkan tim-tim hebat Eropa. Saat ini dunia tidak lagi remehkan sepak bola Indonesia. Sejumlah pelatih sepak bola menyaksikan langsung kehebatan timnas Indonesia. Sintayong sukses bersama pemain naturalisasi mengubah pola permainan timnas Indonesia. Thomas Doll, pelatih Persija Jakarta mengungkapkan, mulai saat ini dirinya tidak lagi menganggap remeh sepak bola Indonesia. Pelatih asal Jerman itu mengakui kehebatan timnas Indonesia. Ia berharap, timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026.